ثم أوصل جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم أوصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم أوصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل لزوجتي وإلى جميع تلامذي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk keluarga besar Al-Bidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Untuk Syekh Abdul Wahab Khalaf pengarang kitab niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Halaman 20 nggih. Kita pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru pakai bahasa Jawa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, bermula ini adalah peringatan. Ta'riful ilmi utawi definisine ilmu. Wa mawdu'uhu, dan objek kajiannya ilmu. Wa ghayatuhu, lan tujuane ilmu. Wa mansya'uhu, lan pertumbuhane ilmu. Wa nisbatuhu, lan hubungane ilmu ila sairil ulumi, maring sekarine pira-pira ilmu. Wa wadi'uhu, lan peletak dasare ilmu.
wa hukmus syar'i, dan hukumnya syara' fihi di dalam ilmu, wa masailuhu, dan beberapa permasalahannya ilmu. Mas'alatun dijamakkan menjadi masail. Khabar dari ta'riful ilmi dan seterusnya itu adalah hadhihi, bermula ini ta'rif, maudhu, ghayah dan seterusnya itu iki kemungkinannya enggak kulluha. Ah ya bener, ana sing naskah sing liyan kulluhu. Ini kulluhu, yang bener kulluha. Adalah hadhihi, bermula ini ta'rif, maudhu dan seterusnya, kulluha, ya sebagian, ya seluruhnya, hadhihi adalah tusamma, dinamakan apa, kulluha dinamakan mabadi al ilmi, akan beberapa dasar-dasarnya ilmu atau prinsip-prinsipnya ilmu. Wahia, dan bermula mabadi'ul ilmi, wahia, dan bermula mabadi'ul ilmi. Khabar dari hiya adalah takunu, ada apa mabadi'ul ilmi, lil ilmi, untuk ilmu. Khabar dari takunu adalah suratan, merupakan gambaran, ijma'liyatan, yang bersifat global. Taja'alu, yang menjadikan apa surah, taja'alu, yang menjadikan apa surah, maf'ul bih pertama dari taja'alu, man, akan orang, yashra'u, yang akan memulai, siapa man fi dirasatihi, di dalam mempelajari ilmu. Maf'ul bih kedua dari taja'alu menjadikan mulimman, alamma yulimmu fahuwa mulimmun, alamma yulimmu fahuwa mulimmun. Mulimman, akan memahami, bihi, dengan ilmu. Walihada, dan karena ini, i'tada, membiasakan siapa al-muallifuna, para pengarang kitab. Maf'ul bih dari i'tada, ayyuqaddimu, untuk mendahului siapa al-muallifun. Maf'ul bih dari yuqaddimu muallafahum, akan karangannya al-muallifun, fil ilmi, di dalam ilmu. Mendahului bimuqaddimatin, dengan muqaddimah, dengan pendahuluan, fi bayani mabadi'ihi, dalam menjelaskan prinsip-prinsipnya ilmu. Waqad allafa, dan sungguh telah mengarang siapa katsirun, banyak, minal ulama'i, dari beberapa ulama. Maf'ul bih dari allafa, rasaila, akan beberapa risalah, khassatan, yang khusus, fi mabadi'il ulumi, dalam atau tentang prinsip-prinsip beberapa ilmu. Wa minha, dan adalah sebagian dari rasail khassah tadi, risalatun, bermula risalah, matbu'atun, yang dicetak, shaghiratul hajmi, yang kecil bentuknya, kabiratul faidati, yang banyak faidahnya, lil marhum, karangan almarhum Syekh Ali Rajab As-Salihi. Ismuha, yang bermula namanya risalah matbu'ah tadi, adalah tahqiqu mabadi'il ulumi, bernama tahqiqu mabadi'il ulumi al-ihda asyara. Namanya itu tahqiqu mabadi'il ulumi al-ihda asyara. Wa Ibnu Khaldun, dan bermula Ibnu Khaldun, fil muqaddimah, di dalam kitab muqaddimah. Khabar dari Ibnu Khaldun adalah kataba, menulis siapa Ibnu Khaldun, fil qismi, di dalam bagian al-akhiri, yang akhir, minha, dari muqaddimah, menulis, maf'ul bih dari kataba, fusulan, akan beberapa fasal, mumti'atan, yang memuaskan, yang mencukupi, fil ulumi,
menulis fil ulumi di dalam beberapa ilmu asyariyati yang bersifat syar'i, wal lughawiyati dan bersifat kebahasaan, wal aqliyati dan bersifat rasional. Bayana menjelaskan siapa Ibnu Khaldun fiha di dalam Fusul Mumti'ah tadi, menjelaskan maf'ul bih dari bayana ta'rifa kulli ilmin akan definisi masing-masing ilmu, wa nash'atihi dan pertumbuhannya kullu ilmin, wa tatawurihi dan perkembangannya kullu ilmin. Kita pakai bahasa Jawa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun utawi iki iku pengiling, peringatan. Ta'riful ilmi utawi definisine ilmu. Wa mawdu'uhu dan objek kajiannya ilmu. Wa ghayatuhu lan tujuane ilmu, wa mansya'uhu lan pertumbuhane ilmu, wa nisbatuhu lan hubungane ilmu. Ila sairil ulumi maring piro-piro, maring sekarine piro-piro ilmu. Wa wadi'uhu lan wong kang ngarang, yang wong kang meletakkan ilmu, meletak dasarnya. Wa hukmus syar'i lan hukume syara' fihi ing dalam ilmu. Wa masailuhu lan piro-piro masalah ilmu. Iku hadhihi utawi ikilah rupane ta'rif macam begitu ya, maudhu' ghayah macam-macam tadi, kulluha ya sekabiane ta'rif maudhu' dan seterusnya, kulluha ya sekabiane hadhihi iku tusamma dan arani apa kulluha dan arani maf'ul bih dari tusamma mabadi al ilmi ing pira-pira mabadi il ilmu, dasar-dasare ilmu. Wahiyalan utawi mabadi ul ilmi iku takunu ono apa mabadiul ilmi lil ilmi kadwe ilmu, khabar dari takunu iku suratan merupakan gambaran ijmaliyatan kang bangsa ijmali yang bersifat global. Taja'alu kang dadekaken apa surah ijmaliyah mau dadekaken maf'ul bih dari taja'alu man ing uwong, yashra'u kang nganggit kang memulai siapa man fi dirasatihi ing dalem mempelajari ilmu. Maf'ul bih dari taja'alu yang kedua muliman ing wong kang ngerti bihi kelawan ilmu. Walihadza lan krana iki i'tada membiasakan sapa al muallifuna pira-pira wong kang ngarang, para-para ulama yang ahli ngarang ya, ayyuqaddimu ing yanto memulai mendahului sapa al muallifun muallafahum ing karangane muallifun fil ilmi ing dalam ilmu bi muqaddimatin kelawan muqaddimah fi bayani mabadihi ing dalam jelasakan pira-pira prinsip atau dasar-dasare ilmu. Waqat allafalan teman-teman wis ngarang sapa kathirun wong akeh minal ulama isangking pira-pira ulama, maf'ul bih sangking allafa rasaila ing pira-pira risalah, mukhassatan kang khusus fi mabadiil ulumi ing dalam pira-pira prinsipe ilmu, pira-pira ilmu. Wa min halan iku setengah sangking rasail khassah risalatun utawi risalah matbu'atun kang den cetak, saghiratul hajmi kang cilik bentuke, kabiratul faidati kang gede faidai, lir marhum kadue almarhum Syekh Ali Rajab As-Salihi, ismuha kang utawi jenenge risalah iku tahqiqu mabadi'il ulumi al-ihda asyara, tahqiqu mabadi'il ulum al-ihda asyara. Wa Ibnu Khaldun lan utawi Ibnu Khaldun fil muqaddimati ing dalam kitab muqaddimah, khabar saking Ibnu Khaldun iku kadaba nulis sapa Ibnu Khaldun fil qismi ing dalam bagian al-akhiri kang akhir, minha saking al-muqaddimah, nulis maf'ul bih saking kataba fusulan ing pira-pira fasal, mumti'atan kang memuaskan nulis fil ulumi ing dalam pira-pira ilmu asyariyati kang bangsa syar'i, wal lughawiyati lang bangsa bahasa, wal aqliyati kang lan bangsa akal. Bayanan jelasaken sapa Ibnu Khaldun fiha ing dalam muqaddimah ing dalam fusul mumti'ah sing di bagian akhir itu menjelasaken kulla ilmin ing saben-saben ilmu ya, kulla ilmin ing saben-saben ilmu, wa nash'atahu ya, wa nash'atahu lan pertumbuhane kulla ilmin, wa tatawwurahu lan perkembangane kulla ilmin.
Ayo dijelaskan sekarang poin-poin yang menurut kita penting. Yang pertama, mari kita arahkan pandangan kita kepada lafaz tambihun. Apa yang kepingin saya tegaskan? Ini pernah kita tegaskan. Kalau seandainya kita menemukan bab, judul, subjudul, ya, bagaimanapun juga sebuah kata atau lafaz itu untuk dibaca rofa, untuk dibaca nasab, untuk dibaca jar, untuk dibaca jazm, itu lebih karena tuntutan amil. Kalau tidak karena tuntutan amil, maka sebuah kalimat itu tidak memungkinkan untuk dibaca rofa, nasab, jar, atau jazm. Ini logika awalnya begitu. Kenapa ini kok dibaca rofa? Ya karena ada amil rofa, yang ada amil yang mewajibkan ini dibaca rofa. Begitu alasannya. Kenapa ini kok kemudian dibaca nasab? Karena ada amil yang menuntut lafaz ini untuk dibaca nasab. Itu logika awalnya begitu. Kenapa ini kok dibaca jar? Karena ada amil yang menuntut lafaz ini untuk dibaca jar. Kenapa ini kok dibaca jazm? Karena ada amil yang menuntut lafaz ini untuk dibaca jazm. Kesimpulannya adalah tidak ada kalimat untuk kemudian misalnya kalimat itu dibaca rofa, nasab, jar, atau jazm yang tidak karena tuntutan amil. Semua karena tuntutan amil. Itu dasar logikanya. Akhirnya bagaimana? Ini nggak ada amilnya ini. Ini subbab ini nggak ada amilnya ini. Ya, kalau dalam konteks misalnya yang sering kita jumpai faslun, ya, sekonyong-konyong datang atau tulisan kata-kata faslun, tidak didahului oleh yang lain. Kalau seandainya kita menemukan kasus semacam itu bagaimana? Ini yang kemudian, ini kita andaikan ada amil yang kemudian dibuang, yang kalau dimunculkan bisa macam-macam. Kalau seandainya saya contohkan misalnya babul i'rabi misalnya. Kata-katanya hanya babul i'rabi. Mesti harus ditanya, kenapa kok kemudian bacaannya babu, tidak baba, tidak babi? Itu begitu. Karena logikanya tadi, logika dasarnya sebuah kalimat itu untuk kemudian dibaca rofa, untuk kemudian dibaca nasab, untuk kemudian dibaca jar, untuk kemudian dibaca jazm, itu lebih harus karena tuntutan amil. Kalau seandainya sebuah kalimat itu tidak ada amilnya, tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jar, dibaca jazm. Sehingga ketika kita menemukan judul yang kemudian tidak didahului oleh lafaz apapun itu, maka kita asumsikan, maka kita andaikan, ya, maka kita kira-kirakan di situ ada amil yang kemudian dibuang, yang kalau seandainya dimunculkan itu bisa jadi berbunyi hadza faslun. Kenapa kok dibaca faslun? Ya, karena ini jadi khobar dari mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan hadza faslun. Oleh sebab itu tadi ketika membaca tambihun tadi, itu bacaannya adalah tambihun, bermula ini adalah peringatan. Utawi iki iku peringatan. Ono utawi iki nih. Ya, ini penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Kalau seandainya kemudian, kalau ini kan secara lafaz kata-kata tambihun, coba dicek, tidak mungkin dibaca tambihan ini. Ya. Ini bacaannya adalah tambihun atau tambihin. Memungkinkan panjenengan misalnya kata-kata babul i'rabi, kitabu ahkamit thaharati misalnya. Babul wudu'i misalnya. Mau dibaca babu silahkan, mau dibaca baba silahkan, mau dibaca babi juga silahkan. Tergantung apa Ustaz? Tergantung kita mengira-ngirakan. Ya, tergantung kita menganggap amil yang kemudian kita anggap dibuang itu apa. Kalau seandainya misalnya ini akan saya baca nasab, karena apa? Asumsinya adalah amil yang akan saya buang itu adalah qara'tu. Qara'tu moco sopo ingsun, qara'tu baca siapa saya. Babal wudu'i, akan bab wudu. Jadi maf'ul bih berarti. Ya boleh-boleh saja. Karena semuanya serba perkiraan.
Yang tegas atau yang jelas adalah sebuah kalimat itu tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, tidak memungkinkan dibaca nasab, tidak memungkinkan untuk dibaca jar, tidak memungkinkan untuk dibaca jazm kalau seandainya tidak karena tuntutan amil. Sehingga ketika kita menemukan sebuah kalimat yang jelas-jelas tidak ada amilnya, jelas-jelas gak ada amilnya, tambihun, dia dalam kesendirian. Ada kata-kata moro langsung faslun, jelas gak ada amilnya. Itu memungkinkan pada akhirnya mau dibaca misalnya babul i'rabi, bila silahkan. Mau dibaca babal i'rabi, silahkan. Mau dibaca babil i'rabi juga silahkan. Tergantung yang kita andaikan untuk kemudian kita jadikan sebagai amil itu adalah apa. Kalau seandainya kita andaikan amilnya itu adalah hadza, berarti asumsinya ini adalah menjadi khabar dari hadza yang dibuang. Kalau yang kita andaikan itu adalah qara'tu sebagai amil, itu adalah fi'il muta'addi yang butuh maf'ul bih, maka akan menjadi qara'tu maca sapa ingsun babal i'rabi ing bab i'rab. Qara'tu membaca siapa saya, babal i'rabi akan bab i'rab, menjadi maf'ul bih berarti. Saya mau membacanya dengan jar, ya silahkan. Tidak ada yang memastikan ini mau dibaca jar, mau dibaca rofa, mau dibaca nasab. Meskipun yang terkenal itu dibaca rofa. Kalau dibaca rofa asumsinya apa? Dijadikan sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan itu berbunyi hadza tambihun, hadza faslun, hadza kitabu ahkamit thaharati. Begitu. Ya. Kalau seandainya maunya dibaca jar, ya silahkan. Misalnya abtadi'u, ngawiti sapa ingsun, ya kan, bitambihin dengan peringatan, kan memungkinkan saja, ya kan. Jadi memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian kita baca rofa, untuk kita baca nasab, untuk kita baca jar, itu memungkinkan tergantung yang kita andaikan untuk menjadi amil itu apa. Apakah amilnya itu berkonsekuensi pada makmul yang dibaca rofa, nasab atau jar? Silahkan. Babul i'rabi ay hadza babul i'rabi. Sudah selesai, jadi khabar berarti dari mubtada yang dibuang. Saya andaikan jadi nasab aja Ustaz. Qara'tu maca sapa ingsun babal i'rabi ing bab i'rab. Sudah selesai, jadi maf'ul bih berarti. Enggak ada yang ngelarang, memang enggak ditulis sejak awal kok. Gitu. Saya baca babil i'rabi saja. Apa abtadi'u bi babil i'rabi? Ya sah-sah sajalah. Karena itu semuanya adalah asumsi, tergantung asumsi kita, yang kita asumsikan itu apa. Apakah kemudian yang kita asumsikan amil berupa hadza, atau qara'tu, atau abtadi'u bi, ngawiti sapa ingsun bi, memulai siapa saya bi. Ya, jadi perlu saya tegaskan, kalau seandainya kita menemukan judul, kalau seandainya kita menemukan subjudul, topik dan seterusnya, kalau seandainya di situ sama sekali dalam kesendirian tidak ada amilnya sama sekali, maka memungkinkan pada waktu itu untuk kemudian dibaca rofa, memungkinkan untuk dibaca nasab, memungkinkan untuk dibaca jar, tergantung yang kita asumsikan menjadi amil itu apa. Kalau seandainya amilnya menuntut rofa, ya rofa. Kalau seandainya amilnya menuntut nasab, ya nasab. Kalau seandainya amilnya yang menuntut adalah yang jar, ya jar. Babul i'rabi ay hadza babul i'rabi. Hadza utawi iki ku babul i'rabi bab i'rab. Hadza bermula ini adalah babul i'rabi bab i'rab. Qara'tu membaca siapa saya babal i'rabi akan bab i'rab. Abtadi'u memulai siapa saya bi babil i'rabi dengan bab i'rab. Memungkinkan dibaca rofa, memungkinkan dibaca nasab, memungkinkan dibaca jar, karena memang tidak ada harokatnya, tergantung pada bagaimana kita mengasumsikan amil. Pokoknya konsisten. Ya, kalau seandainya mau dibaca babu, ya berarti hadza. Begitu. Kalau seandainya kita membacanya baba, berarti ya qara'tu misalnya. Ya sing sederhana-sederhana saja. Kalau seandainya kita mau babi, ya boleh abtadi'u. Saya memulai bibabil i'rabi dengan bab i'rab. Kan boleh-boleh saja. Itu semacam itu. Oke, ya. Itu catatan yang pertama tentang tambihun yang kemudian kita baca sebagai rofa
ya, yang kita baca rafa sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan hadza tambihun. Ya, yang kedua ini banyak idhofah ini. Coba diperhatikan kata-kata. Ta'riful ilmi, maudu'uhu, ghayatuhu, mansya'uhu, nisbatuhu. Itu wadi'uhu, masailuhu. Semuanya idhofah itu. Selanjutnya yang bawah. Ada kata-kata penting yang itu juga merupakan idhofah itu. Shaghiratul hajmi. Kabiratul faidati. Ya, itu adalah mewakili bentuk idhofah. Ada yang namanya idhofah maknawiyah, ada yang namanya idhofah lafziyah. Itu dua contoh yang menurut saya penting. Harapan saya adalah panjenengan ketika harus membacakan kepada murid-murid panjenengan, itu paham sampean. Ketika paham, ya, sesuatu yang sederhana itu bisa sampean uraikan dari berbagai aspek begitu. Karena paham memang. Kalau nggak paham kan nggak ngerti masalah gitu ya. Oleh sebab itu harus berlatih terus. Ya. Fenomena-fenomena yang ada di dalam teks ini yang kemudian kita jadikan sebagai pintu masuk untuk memanggil konsep-konsep yang sudah dipelajari, gitu ya, untuk memanggil konsep-konsep yang sudah kita pelajari. Sekarang akan tuntut panjenengan semuanya untuk memanggil konsep tentang bab idhofah. Ta'riful ilmi, ya, ta'riful ilmi itu adalah merupakan susunan idhofah. Ta'rif itu adalah mudhaf, al-ilmi adalah mudhafun ilaihi. Semua mudhaf seperti yang sering saya tegaskan, itu wajib. Nggak mungkin yang namanya mudhaf itu tidak berupa isim. Kalau seandainya sampean ngomong mudhaf itu pasti ngomong isim. Nggak mungkin ini fi'il dimudhafkan, nggak ada. Ini huruf dimudhafkan, nggak ada. Ketika mudhaf itu pasti isim. Ya, nggak mungkin yang namanya mudhaf itu tidak berupa isim. Mudhaf itu hanya ada pada konsep isim. Tidak mungkin yang namanya fi'il dimudhafkan, huruf dimudhafkan. Mudhaf itu harus yang disandarkan itu isim. Itu catatan. Kalau mudhaf ilaih seperti yang saya katakan itu, ya, di dalam buku teori dasar kita tegaskan yang mudhaf ilaih itu memungkinkan yang pertama berupa isim zahir, memungkinkan berupa isim dhamir, memungkinkan berupa masdar muawwal, memungkinkan juga berupa jumlah. Begitu. Ya. Pokoknya pandangan kita coba dipanggil anunya. Kata-kata ta'riful ilmi itu sudah memenuhi persyaratan untuk kemudian disebut sebagai idhofah. Ta'rifu sebagai mudhaf, al-ilmi sebagai mudhafun ilaihi. Ta'rifu sebagai mudhaf maka dia satu harus berupa isim, yang kedua tidak boleh ada alnya dan juga tidak boleh ditanwin. Kalau seandainya yang namanya mudhaf itu berupa jamak mudzakkar salim atau isim tathniyah, maka yang namanya nunnya itu harus dibuang karena nun merupakan pengganti tanwin. Kemudian al-ilmi di situ adalah menjadi mudhafun ilaihi. Persyaratan mudhaf ilaihi itu harus dibaca jar. Bandingkan dengan maudhu'uhu, bandingkan dengan ghayatuhu, bandingkan dengan mansya'uhu, bandingkan dengan nisbatuhu. Apa yang kepingin saya tegaskan? Al-ilmi di situ adalah isim yang mu'rab. Hu di situ adalah isim yang mabni. Dibaca jarnya al-ilmi kelihatan banget dia dibaca kasroh. Ta'riful ilmi. Tapi dibaca jarnya hu sebagai mudhafun ilaihi, maudhu'uhu maudhu' sebagai mudhaf, hunya sebagai mudhafun ilaihi, ghayatun sebagai mudhaf, hunya sebagai mudhafun ilaihi, mansya'un sebagai mudhaf, hunya sebagai mudhafun ilaihi. Berarti apa? Hu dalam lafadz maudhu'uhu, hu dalam lafadz ghayatuhu, hu dalam lafadz mansya'uhu, hu dalam lafadz nisbatuhu, semuanya itu berkedudukan majrur, semuanya itu berkedudukan jar sebagai mudhafun ilaihi. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kok dibaca dhamma, Ustaz? Kalau ta'riful ilmi jelas, al-ilminya dibaca kasroh. Hunya sebagai mudhaf ilaih dalam maudhu'u kok dibaca dhammah? Hu dalam lafadz ghayatuhu itu adalah berkedudukan mudhaf ilaih kok dibaca dhammah? Hu dalam lafadz mansya'uhu di situ adalah mudhaf ilaih kok dibaca dhammah? Hu dalam lafadz nisbatuhu kok dibaca dhammah padahal dia itu adalah mudhaf ilaih? Inilah yang sering saya tegaskan, akhirnya lagi-lagi konsep tentang anwa'ul i'rab
menjadi kata kunci. Apa penegasan yang kepingin ditegaskan adalah janganlah kita selalu menuntut yang namanya perubahan i'rab itu harus ada tandanya. Janganlah kita menuntut bahwa yang namanya perubahan i'rab itu harus ada alamatul i'rabnya. Jangan. Perubahan i'rab itu kadang ada tandanya dan tanda i'rabnya bisa muncul, kadang ada tandanya, tanda i'rabnya tidak bisa muncul, kadang tidak ada tanda i'rabnya. Dalam konteks inilah yang namanya anwa'ul i'rab dibagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai lafzi, ada yang disebut sebagai takdiri, ada yang disebut sebagai mahalli. Untuk al-ilmi di situ adalah termasuk yang dalam kategori lafzi. Kenapa? Karena al-ilmi ini bukan merupakan isim mangkus, bukan merupakan isim maqsur, bukan merupakan al-mudhaf ilayya il-mutakallim, bukan merupakan al-asma al-mabniyah, bukan merupakan al-jumal, bukan juga merupakan hikayah. Begitu. Karena tidak masuk wilayah takdiri, karena tidak masuk dalam wilayah yang mahalli, maka dia lafzi. Karena lafzi, maka ada tanda i'rabnya bahwa dia jar, ada buktinya. Apa? Dibaca kasroh di sini. Sedangkan kata-kata maudhu'uhunya termasuk al-asma al-mabniyah. Kenapa kok al-asma al-mabniyah? Ya, karena ini adalah isim mabni. Oleh sebab itu kita harus paham apa saja isim mabni itu. Apa saja itu? Isim dhamir, isim mau, kemudian isim isya, isim 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 fi'il, begitu. Itu kudu hafal. Oh, saya sedang mengi'rabi isim mausul, berarti mahalli, nggak mungkin ada tanda i'rabnya. Oh, saya sedang mengi'rabi isim isyarah, berarti mahalli, mesti tidak ada tanda i'rabnya. Oh, saya sedang mengi'rabi isim dhamir. Oh, berarti di sini adalah isim mabni, maka tidak akan ada tanda i'rabnya. Oh, saya sedang mengi'rabi isim syarat. Oh, berarti di sini mahalli sifatnya pasti tidak memiliki tanda i'rab. Oh, saya sedang mengi'rabi isim istifham misalnya. Begitu caranya. Ya, itu penegasan yang pertama. Kedua sudah ya. Yang selanjutnya adalah bandingkan antara misalnya shaghiratul hajmi kabiratul faidati dengan yang tadi ta'riful ilmi. Shaghiratul hajmi itu adalah idhofahnya idhofah lafziyah di situ. Shaghiratul hajmi di situ idhofahnya idhofah lafziyah di situ. Begitu. Kenapa kok idhofah lafziyah? Karena memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Persyaratannya adalah mudhofnya berupa isim sifat. Shaghirun itu adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Ya. Lagi-lagi ada materi prasyarat yang kalau seandainya kita tidak pahami akan kesulitan kita bisa menentukan, oh ini idhofahnya lafziyah. Oh ini idhofahnya maknawiyah. Gak ngerti ku. Ini adalah isim fa'il. Gak ngerti ini isim maf'ul. Gak ngerti yang sedang dihadapi adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Gak ngerti bahwa yang sedang dihadapi itu adalah isim sifat. Itu gak paham. Maka secara otomatis dia tidak akan memahami bahwa ini sedang berhadapan dengan idhofah lafziyah bukan maknawiyah. Atau sebaliknya ini adalah idhofah maknawiyah bukan lafziyah. Oleh sebab itu materi prasyarat menjadi kata kunci untuk memahamkan murid-murid kita. Itu jangan disepelekan itu. Ya. Silahkan dibaca buku saya itu Logika Analisa Teks Arab. Itu penting menurut saya. Sampean kalau sudah paham itu diulang-ulang lagi. Bisa jadi masih belum sempurna karena itu belum mengalami proses revisi ya. Ya, tapi itu pintu masuk sudah lumayan. Logika analisa teks Arab. Ya, itu dibaca saja, terus dibaca. Ya, begitu. Seorang guru kalau memahami filosofi dan fungsi dari masing-masing materi, dia akan bisa menyimpulkan, oh buku pelajaran ini jelek. Oh buku pelajaran ini sistematis, bagus ini. Ini mendahulukan sesuatu yang seharusnya untuk didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang memang selayaknya sepatutnya untuk diakhirkan. Itu bisa kita simpulkan itu.
banyak ya dari buku dars kita, buku pelajaran kita yang dalam rangka mengarang itu pokoknya materi dipasang sudah, pasang sudah. Ya, dipasang-pasang. Akhirnya apa? Sesuatu yang awalnya harus diawalkan itu menjadi diakhirkan, sesuatu yang awalnya harus diakhirkan didahulukan. Sehingga apa? Kacau pikiran murid-murid kita, tidak sistematis. Dampak dari kekacauan adalah ada vonis dari murid-murid kita, ada vonis dari murid-murid kita bahwa pelajaran nahwu itu sulit. Sulit memang. Kenapa? Karena tidak sistematis tadi. Ketika sudah ada vonis dari murid-murid kita bahwa nahwu itu sulit, ya, akhirnya tidak mungkin mau belajar. Karena psikologis kita sudah kalah. Coba sampean lihat di teman-teman kita di sini, anak kecil-kecil kan begitu senang menurut saya kalau melihat, jarang lah yang ada beban itu. Kenapa? Karena tahapan-tahapan, hierarkinya, sistematisasinya itu menurut saya masuk akal, rasional. Kalau seandainya mau belajar maf'ul bih, ya diajari dulu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kalau seandainya belajar fa'il, maka harus diajari dulu tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Kan begitu di sini. Sehingga sistematis, enak. Anak-anak senang belajar. Kenapa? Sistematis. Jadi jangan meremehkan sistematis, terutama ketika ada proyek besar misalnya. Ya. Oh, kalau ada proyek besar, ini buku diberlakukan se-Indonesia misalnya, yang ngarang nggak pasti paham bahwa ini harus didahulukan dari ini dahulukan dari ini karena merupakan materi prasyarat, ini merupakan materi inti. Nggak ada filosofi semacam itu sama sekali. Dampaknya adalah ketika kemudian diajarkan, murid-murid kita akan ada kekacauan berpikir, ada lompatan berpikir. Ketika sudah ada lompatan berpikir, berdampak pada kekacauan pikirannya dan tidak paham. Ketika tidak paham, itulah satu kelas berpendapat bahwa yang diajari murid-muridnya, oh nahwu itu sulit. Maka saya sulit untuk menandukkan. Ketika sudah ada vonis itu untuk dirinya sendiri, maksudnya selesai sudah. Gak mungkin semangat, gak mungkin serius. Ya, itu penting menurut saya untuk ditegaskan. Ya. Jadi kita tahu shaghiratul hajmi, kabiratul hajmi itu adalah idhofah lafziyah karena kita memang mengetahui bahwa shaghirah sebagai mudhaf memenuhi persyaratan untuk kemudian diangkat sebagai idhofah lafziyah. Apa itu? Isim sifat. Al-hajmi yang merupakan mudhafun ilaihi memenuhi persyaratan untuk kemudian ditentukan sebagai mudhaf ilaih yang idhofah lafziyah. Apa itu? Mudhaf ilaihnya berupa ma'mulul mudhaf. Memenuhi persyaratan itu. Itu kan begitu. Asalnya itu shaghirun kang cilik. Apa hajmuha bentuknya? Tipis maksudnya. Enggak banyak halaman itu. Shaghirun hajmuha. Tapi ya, kabiratun faidatuha. Tapi banyak faidahnya itu. Berarti kita tahu bahwa yang namanya hajmu itu adalah ma'mulul mudhaf. Yang namanya faidatun itu adalah ma'mulul mudhaf. Kalau seandainya shaghiran sedang diikmal, nah ini lagi ngomong al-asma al-amilah amal al-fi'li. Kalau seandainya dirubah, wa minha risalatun matbu'atun shaghirun hajmuha, shaghirun kang cili apa hajmuha bentuk risalah, wa kabiratun lan akeh apa faidatuha faidai risalah. Berarti apa? Faidatun di situ jadi fa'il, hajmun di situ jadi fa'il dari shaghirun yang beramal sebagaimana fi'ilnya. Ya. Mendengarkan penjelasan seperti tadi al-asma al-amil hamal al-fi'li jelas akan ruwet kalau seandainya tidak ngerti dasarnya. Kudu ngerti. Seperti yang pernah saya katakan, yang punya fa'il itu adalah fi'il, yang punya naibul fa'il itu adalah fi'il, yang punya maf'ul bih itu adalah fi'il. Ternyata dalam perjalanan selanjutnya ada isim punya fa'il, ada isim punya naibul fa'il, ada isim punya maf'ul bih. Isim-isim ini, isim yang punya fa'il, isim yang punya naibul fa'il, isim yang punya maf'ul bih, inilah yang kemudian disebut sebagai al-asma al-amilah amal al-fi'li. Isim-isim yang berpengamalan sebagaimana pengamalannya fi'il. Nah, itu contohnya. Ya nanti pada akhirnya akan kita bahas ya. Ya di YouTube yang lain itu kita akan menuntaskan teori dasar, itu akan
akan kita bahas itu, gitu ya. Ya. Jadi beda antara ta'riful ilmi itu adalah idhofah maknawiyah. Karena idhofah maknawiyah, maka dia mengandung maknanya huruf jar, li, min, fi, tergantung disesuaikan. Ta'riful ilmi ay ta'rifun lil ilmi. Definisi untuk ilmu. Di situ mengandung, mengira-ngirakan arti huruf jar, yaitu li. Maudu'uhu maudu'un lil ilmi. Ghayatuhu ghayatun lil ilmi. Mengandung huruf jar di situ. Karena mengandung huruf jar inilah kemudian disebut sebagai idhofah maknawiyah. Begitu. Kok tahu kalau ini mengandung huruf jar? Karena ini idhofahnya adalah idhofah maknawiyah. Kok tahu kalau ini idhofah maknawiyah? Karena tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian diangkat sebagai idhofah lafziyah. Apa persyaratannya idhofah lafziyah itu? Idhofah lafziyah itu persyaratannya adalah mudhofnya harus berupa isim sifat. Kudu ngerti apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu sifat musyabbah bismil fa'il, apa itu adalah isim mansub. Kudu ngerti ini. Oh, karena tidak memenuhi persyaratan, ya sudah. Ini adalah idhofah maknawiyah. Karena idhofah maknawiyah, maka ini memperkirakan maknanya huruf jar. Kadang-kadang yang diperkirakan itu, yang disimpan, yang dibuang itu adalah li, huruf jar li. Kadang-kadang yang disimpan, yang dibuang itu adalah huruf jar min. Kadang-kadang yang disimpan atau yang dibuang itu adalah huruf jar fi. Itu semacam itu. Sholatul zuhri, sholatun fidh zuhri. Begitu. Dampak besarnya apa ini, Ustaz? Nah, ini penting bagi sampean ya. Setelah ini, dampak besarnya itu apa ini, Ustaz? Coba dilihat di situ. Ada keanehan di sini. Risalatun itu adalah man'ud, matbu'atun itu adalah na'at yang pertama. Shaghiratul hajmi itu adalah na'at yang kedua. Kabiratul faidati na'at yang ketiga. Ada keanehan, Ustaz? Ada. Kalau tidak biasa menganalisis ya tidak ada. Ya. Ini ada keanehan. Risalatun adalah isim nakiroh karena tidak termasuk dalam kelompok isim makrifat. Risalatun itu tidak ada alnya, bukan merupakan isim alam, bukan merupakan isim dhamir, bukan merupakan isim isyarah, bukan merupakan isim mausul, bukan dimudhafkan kepada isim makrifat. Berarti risalatun adalah isim nakiroh. Karena demikian, apakah yang namanya naatnya itu adalah naat hakiki atau naat sababi? Makrifat nakirohnya itu harus ada kesesuaian antara naat dan man'udnya. Karena demikian maka matbu'atun di sini adalah berupa isim nakiroh yang dicetak. Jelas isim nakiroh. Tapi shaghiratul hajmi itu al-mudhaf ilal ma'rifah. Dimudhafkan kepada al-hajmi yang merupakan isim ma'rifat. Ini contoh konkret. Kabiratul faidati itu adalah ya al-mudhaf ilal ma'rifah. Yang kalau seandainya dengan menggunakan logika umum itu adalah termasuk dalam kategori isim makrifat dan berarti tidak cocok untuk menjadi naat dari risalatun yang merupakan isim nakiroh. Coba itu diperhatikan. Shaghiratul hajmi itu adalah susunan idhofah. Al-hajmi ada alnya, berarti al-mudhaf ilal ma'rifah. Tidak cocok dong kalau seandainya ini dianggap sebagai naat dari risalatun yang itu merupakan isim nakiroh. Dalam konteks inilah menjadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa ketika yang namanya idhofah itu masuk dalam kategori idhofah lafziyah karena sudah memenuhi persyaratan untuk ditentukan sebagai idhofah lafziyah, maka dia akan tetap dalam kondisi kenakirohannya meskipun dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Contohnya mana? Ini contohnya. Ya, diperhatikan itu. Ayo dipikir kutuan. Ya. Shaghiratul hajmi itu nakiroh. Kabiratul faidati itu nakiroh. Loh Ustadz, itu kan dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Iya memang dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Ya. Idhofah kepada isim ma'rifat akan menjadi ma'rifat dalam konteks idhofah maknawiyah. Dalam konteks idhofah lafziyah tidak menjadikan yang namanya susunan idhofah itu berhukum ma'rifat meskipun al-mudhaf ilal ma'rifat. Sehingga apa? Shaghiratul hajmi tetap dalam kondisi kenakirohannya, kabiratul faidati tetap dalam kondisi kenakirohannya. Karena demikian maka dia layak untuk kemudian dijadikan naat dari risalatun yang berjenis, yang berstatus sebagai isim nakiroh.
Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Ini masih banyak yang masih belum kita analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silahkan dianukan.